Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama ingin bersyukur karena di dalam hadirat-Mu Engkau boleh membawa kami beribadah pada pagi hari ini. Kami bersama-sama memohon Roh Tuhan boleh menolong kami saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat hari ayah atau hari papa kepada papa-papa yang seringkali dimarahin kalau suruh cari gunting gak ketemu-ketemu di rumah. Iya. Di mana guntingnya? Di situ begitu ya. Gak lihat, mosok di situ gak lihat begitu. Setelah istrinya yang cari ketemu. Ya, selamat kepada ayah-ayah, kepada papa-papa yang kalau sampai rumah setelah bekerja nonton TV atau lihat HP tiba-tiba menjadi tuli begitu. Diajak ngomong nggak ngeh sampai beberapa kali dipanggil baru oh iya begitu. Ya, itu kelemahan papa-papa yang ada yang memang berbeda dengan para istri yang memang bisa sangat detail dalam hal apapun begitu. Tapi bersyukur bahwa di dalam anugerah Tuhan kita boleh menjadi papa dengan segala kelemahan dan kekurangan kita yang hari ini sudah menjadi papa dan yang akan menjadi papa. Berdoalah supaya sungguh kasih karunia Tuhan juga melimpah atasmu. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, figur seorang ayah, seorang papa di dalam sebuah keluarga itu menurut banyak orang itu adalah sangat penting, sehingga ada banyak orang kemudian dari sisi ilmunya, dari surveinya, dari penyelidikannya membuat semacam kesimpulan yang mengatakan bahwa ada beberapa sebab kenapa kemudian anak-anak itu tidak memiliki figur ayah yang baik dan benar di dalam kehidupan mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Beberapa orang mengungkapkan ada banyak, tetapi saya hanya ingin mencoba untuk menunjukkan kepada kita dari apa kata orang ketika apa sebabnya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan figur dari seorang ayah. Yang pertama, bisa tolong slide-nya. Iya, ayah hidup tetapi tidak terlibat, itu salah satu sebab. Ada secara fisik tetapi kehadirannya itu tidak dirasakan oleh anak. Ada anak muda yang pernah datang kepada saya, papi itu tiap hari di rumah. Saya tanya, papimu enggak kerja? Kerja tapi di rumah. Selalu ada di satu ruangan khusus, papi ada di situ. Tapi anak-anak itu dalam keseharian jarang sekali bisa bermain dengan papi dan ngomong dengan papi. Sehingga anak-anaknya mereka itu mengalami problem dalam pertumbuhan itu. Kemudian yang berikutnya Saudara, kenapa anak-anak itu tidak mendapatkan figur ayah yang baik dan benar? Oleh karena yang kedua itu adalah pola asuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau saya tidak punya pola asuh yang baik dari papa saya tidak punya gambaran jadi ayah itu seperti apa. Lalu saya punya anak. Kalau saya tidak banyak belajar untuk mencari pengetahuan, apalagi kalau saya tidak bertobat, maka yang menjadi problem adalah saya juga tidak tahu bagaimana membesarkan anak saya dalam kehadirannya di sebuah keluarga. Maka itu kemudian menjadi problem dan akibat-akibat yang bisa muncul menurut mereka yang menyelidiki akan hal ini, ya, anak-anak itu bisa tumbuh perasaan ditolak atau tidak dikasihi.
Ini menurut mereka yang menyelidiki ketika anak-anak itu tumbuh tanpa figur ayah yang baik dan benar. Diam-diam di dalam dirinya itu ada perasaan tertolak dan tidak dikasihi. Ya. Nah, banyak anak kemudian menyimpan luka batin karena merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan, saudara. Kemudian yang berikutnya, akibat yang berikutnya yang bisa muncul adalah anak-anak itu kesulitan membangun relasi yang sehat. Anak laki-laki akan bertumbuh dengan kondisi tidak punya kekuatan untuk mengambil tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Anak perempuan akan gampang membangun relasi dengan seorang laki-laki dalam relasi emosional yang tidak sehat. Pokoknya diperhatikan, dia kasih dirinya ke sana. Karena di rumah tidak dapat akan hal itu. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya, secara rohani, anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah yang baik dan benar dalam dirinya akan sulit menerima Tuhan itu sebagai bapaknya. Tuhan Yesus mengajarin doa Bapa kami, menyebut Tuhan itu sebagai Bapa bagi anak-anak yang tidak punya figur yang baik, yang benar tentang ayah. Menyebut Tuhan itu dengan Bapa itu sulitnya setengah mati. Karena dia tidak punya figur tentang Bapak itu seperti apa. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu dan Saudara sebagai seorang ayah. Seorang istri harus menolong suaminya untuk bisa memiliki figur yang baik. Ketika engkau tahu suamimu punya masalah, ada kekurangan di sana sini, dan kau pasti tahu latar belakang suamimu seperti apa, lahir dari keluarga seperti apa, maka tolonglah dia. Jangan tinggalkan dia, jangan kemudian bahwa dialah yang harus bertanggung jawab untuk seluruhnya dan kau merasa capek dengan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, yang mengenal Tuhan, harus mendoakan papi, menolong papi untuk menjadi seorang laki-laki di rumah yang sungguh kehadirannya itu menjadi sesuatu yang kalian harapkan. Meskipun dia masih sulit mengatur waktu, masih sulit antara anak dan pekerjaan dan macam-macam. Tapi kita yang sudah sungguh di dalam Tuhan harus juga mengambil tanggung jawab untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya lahir dari papa mama yang tidak Kristen, jadi kalau warisan-warisan rohani saya tidak dapat banyak. Saya menjadi Kristen ketika meninggalkan rumah dan ikut keluarga yang lain. Selama sama papa mama tidak pernah menjadi Kristen. Tidak pernah tahu itu kekristenan. Setelah pindah rumah dengan keluarga lain, saya menjadi Kristen. Tetapi apakah saya tidak punya sesuatu yang saya dapat dari orang tua saya, terutama dari papi saya, sebuah warisan yang membekas di dalam diri saya secara emosional, saya punya, saudara. Saya ingat betul dalam keadaan kami yang sangat sederhana, papi saya pagi-pagi sebelum bekerja kami dikumpulin. Kami ada 4 orang anak, masing-masing dikasih uang untuk nanti sekolah ya, ini kamu, ini kamu, ini kamu, ini kamu. Saya baru tahu bahwa uang yang dibagi itu habis ketika mama saya keceplosan ngomong gini, loh, lah kamu nanti kerja bawa uang apa? Kok kamu bagi semua ke anak-anak? Papi saya hanya lihat mama saya dengan matanya, mama saya sudah ngerti. Mereka suami istri kode begitu ngerti. Tapi saya merasa, waduh, ini papi mau kerja gak ada uang. Gak ada sepeda motor di rumah. Biasa dia pergi kerja naik angkot begitu, ini gak ada uang. Tapi papi saya memutuskan tetap pergi bekerja. Saya jadi bingung, ini papi mau kerjaan mau naik apa? Ketika papi saya keluar rumah menuju jalan raya yang ada di depan sana, saya diam-diam mengikuti dari jauh. Saya cuma pengen tahu, papi saya kerja ini naik apa? Karena uangnya sudah dibagi semua ke anak-anak. Saya intip di balik pohon, saudara. Papi saya di pinggir jalan itu, tangannya dibeginikan supaya sepeda motor yang lewat itu mau berhenti. Dan saya lihat ketika dia begini, motor satu lewat saja, motor kedua lewat saja, motor ketiga kemudian berhenti. Saya lihat ada percakapan yang saya pasti nggak dengar, mungkin papi saya tanya, boleh nunut enggak ke sana? Karena buktinya papi saya naik.
motor itu dan pergi bekerja. Sore, papi saya bisa pulang. Ya, papi saya bisa pulang. Saya membayangkan siang makan apa dia di tempat bekerja, saya juga tidak tahu. Tapi dari situ, saudara, ada sesuatu yang kemudian saya dapatkan bagaimana hidup sebagai seorang laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mencoba mencari nasihat firman Tuhan agar kita sebagai laki-laki dapat menjadi seorang ayah yang baik dan benar bagi anak-anak kita. Nasihat firman Tuhan ini baik untuk laki-laki yang akan menjadi seorang ayah maupun kita yang sudah menjadi seorang ayah yang terus berjuang untuk menjadi seorang ayah yang baik dan benar. Saudara, kalau kita baca Mazmur 103 ayat yang ke-13 ini dengan ayat yang terdekatnya, maka kita akan menemukan figur Tuhan itu sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang penuh dengan kasih itu digambarkan dalam Mazmur 103:13 ini, seorang ayah yang penuh perhatian, seorang ayah yang penuh pengertian, seorang ayah yang penuh pengampunan. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi setiap ayah, setiap papa di dalam menuntun anak-anaknya. Seorang yang penuh perhatian, pengertian, dan pengampunan. Saudara, Tuhan sebagai Bapa yang sempurna memahami kelemahan kita. Dan Dia dengan sabar membimbing kita. Dia memberi pengampunan kepada kita saat kita jatuh dan menguatkan kita untuk bangkit kembali. Itu adalah Tuhan yang dengan figur seorang Bapa. Saudara, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak menghakimi, tetapi penuh dengan pengertian. Demikianlah seharusnya kalau engkau dan saya sedang mencari gambaran, seharusnya saya menjadi papa yang seperti apa, maka lihatlah Tuhan yang mau menjadikan dirinya dengan gambaran seperti seorang Bapa itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang hal praktis yang bisa kita tumbuhkan sebagai hidup di dalam hidup sebagai ayah yang baik dan benar itu seperti apa? Hal-hal praktis apa yang harus terus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah? Yang pertama, saudara, nasihat firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 13 ini, yang praktis yang pertama adalah engkau dan saya harus terus hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, anak-anak itu membutuhkan banyak kesempatan, ya, membutuhkan banyak kasih karunia dari kita para ayah. Anak-anak itu belum punya banyak pengalaman, resiko gagal itu sangat besar. Saudara, anak-anak kadang pingin coba ini, coba itu, karena belum punya banyak pengalaman, maka kesalahan-kesalahan yang dia buat sangat besar. 3 anak saya dalam masa mereka kuliah, 3-tiganya pernah gagal dengan 1 mata kuliah. Itu bagi kami, ya, pukulan karena memang biaya sangat besar, ya. 1 anak ketika dia gagal dengan 1 mata kuliah itu berarti hilang sekitar 40 juta. Waktu dia gagal itu dia takut sekali karena memang biayanya besar. Anak pertama pernah, anak kedua pernah, anak ketiga pernah. Apa yang harus kami lakukan? Banyak pilihan, ngamuk, memarahi dia, atau ngajak dia bicara bahwa dalam hidup ini engkau harus bertanggung jawab, lebih lagi bertanggung jawab. Menjelaskan kepada dia bahwa kita bukan orang yang punya uang yang banyak begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak itu butuh diberi kesempatan dan kasih karunia. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untukmu dan untuk kita, bukan? Banyak kesempatan diberikan oleh Tuhan, kasih karunia diberikan kepada kita ketika kita buat salah ini, salah itu, salah ini, dan salah itu. Saudara bisa bayangkan, sekali salah Tuhan hajar kita, apa yang akan terjadi dengan hidup kita, saudara? Tapi kita sebagai ayah, apa yang harus kita lakukan ketika anak kita gagal, ketika anak kita berbuat salah? Masih adakah kasih karunia itu? Masih adakah kesempatan itu?
Kalau itu tidak ada, kalau kita ngomong cuma 3 kali kesempatan untukmu, siapa yang ngajarin kita bahwa hanya bisa kasih 3 kali kesempatan kepada anak-anak yang gagal? Saudara, penuh kasih karunia. Maka takut akan Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting, karena itu akan membuat kita punya kasih yang tidak bersyarat kepada anak-anak yang masih terus belajar untuk coba ini dan coba itu ketika dia salah ini dan salah itu, saudara. Takut akan Tuhan itu menunjuk pada pengertian seorang ayah yang terus berjuang menghormati Tuhan dari apapun. Seorang ayah yang terus berjuang menghargai Tuhan dari siapapun. Seorang ayah yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan secara penuh. Saudara, hanya seorang ayah yang menghormati Tuhan, yang menghargai nasihat Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang akan memiliki kasih karunia yang dibutuhkan anak-anaknya. Seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang akan bisa dengan penuh pengertian memahami anak-anak saat mereka gagal atau berbuat salah, yang dapat memberikan respon dengan lembut saat anak memberontak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kecil itu pernah besar di daerah Juanda. Kalau saudara tahu, Juanda itu wilayah Angkatan Laut ya, termasuk Bandara Juanda itu adalah dimiliki oleh Angkatan Laut. Saya tinggal di situ dan lingkungan di mana saya tinggal itu banyak tentara Angkatan Laut. Dan teman-teman saya bermain banyak anak-anak tentara Angkatan Laut. Ketika saya kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, selesai sekolah Alkitab, melayani sekian tahun, saya mendengar bahwa ada satu om itu yang menghadapi pergumulan yang berat karena anaknya yang sudah mulai menjadi anak pemuda, anak laki-laki, itu kemudian jatuh dalam soal narkoba. Saudara, om yang saya kenal dari saya kecil adalah om yang punya pangkat tinggi di dalam kemiliteran Angkatan Laut. Dia seorang Kristen yang baik, di gereja melayani Tuhan sedemikian rupa. Orang mengenalnya meskipun pangkat tinggi, dia adalah orang yang baik, Kristen yang baik. Di suatu saat saudara, dia harus menghadapi kenyataan salah satu anaknya itu terjerat narkoba. Saudara, ketika saya bertemu dengan om ini bercerita bahwa habis sudah saya sekarang. Saya tidak punya muka lagi untuk saya bawa bertemu dengan banyak orang. Saya pada satu sisi malu sekali, saya hancur. Orang berkata, kamu bisa berhasil dalam karir militer. Engkau begitu nampak baik di gereja, melayani dengan sedemikian rupa. Tapi bagaimana mungkin anakmu satu itu jadi rusak seperti itu? Om ini bercerita, saudara, kalau anaknya sakau, kalau anaknya bermasalah, dia bisa jual apapun yang ada di rumah tanpa seizin papa mama. Motor dia jual, mobil dia gadekan, itu yang dia lakukan. Dan om ini berkata, malu, habis, gak ada gunanya. Dia bilang, seolah-olah gak ada gunanya karir militer yang begitu tinggi. Menghadapi kenyataan hari ini, anakku seperti itu. Orang memandangku sekarang sudah lain, tidak seperti dulu. Aku sekarang seperti orang yang ada di bawah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang papa. Saudara, dalam pembicaraan itu kemudian beliau berkata, tapi bagaimanapun juga Tuhan mengingatkanku bahwa dia adalah tetap anakku. Dia katakan, saya minta maaf kepada anak saya itu karena mau dikata terlambat atau tidak terlambat, yang pasti waktu untuk dia tidak banyak. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Kalau anakku bisa seperti itu, kesalahan terbesar adalah ada padaku sebagai seorang ayah yang tidak hadir dalam hidupnya. Saudara, dia kemudian mengambil keputusan mendampingi anak untuk direhabilitasi, dan kemudian puji syukur kepada Tuhan bahwa dengan cara seperti ini dia tidak buang anaknya.
Justru dia minta maaf, dia rangkul anaknya, dia kasihi anaknya. Dan saya melihat hari ini anaknya sudah menikah sekarang, punya anak-anak yang baik, anaknya dia yang dulu kena narkoba itu sekarang terlibat di dalam pelayanan rohani yang luar biasa. Saudara, butuh kasih karunia, butuh kesempatan. Ayalah yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya ketika dia gagal. Seorang yang takut akan Tuhan, ayah yang mengasihi Tuhan, dia akan tahu menempatkan diri ketika dia bertemu dengan anaknya yang gagal dan memberontak. Bukan berarti kalian yang muda-muda di sini ketika engkau melihat ayahmu begitu sibuk tidak bisa mengatur waktu, maka ini adalah kesempatan bagimu untuk cari-cari masalah. Bukan itu maksud saya. Tapi sebagai seorang muda yang bertumbuh di dalam Kristus, kita juga mengambil tanggung jawab seperti yang tadi awal saya katakan. Kau melihat ayahmu, papamu ada kekurangan, ambil tanggung jawab untuk menolong papa, menolong ayahmu. Mendoakannya paling tidak. Memperhatikannya paling tidak. Kalau dia belum bisa memperhatikanmu, perhatikan dia. Kita punya Tuhan yang bisa melakukan lebih dulu untuk memperhatikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang harus terus ada di dalam diri kita sebagai ayah. Terus membantu anak-anak bertumbuh dalam iman dan karakter sesuai dengan Injil, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa sih yang paling utama dibutuhkan anak-anak kita? Apakah sekolah yang punya reputasi baik dan mahal? Sekolah ke luar negeri, naik mobil mewah saat kuliah? Saya dulu punya teman, seorang hamba Tuhan ya. Anaknya sekolah di sekolahan yang lumayan baik lah. Ya karena di dalamnya banyak anak-anak orang yang punya, yang kalau sekolah selalu diantar banyak yang pakai mobil. Suatu saat anak teman saya ini berkata kepada papanya, kapan ya papa nganter saya pakai mobil? Tiap hari naik motor. Papanya tanya, opo oh? Malulah. Tiap hari papa nganter di depan gerbang turun dari motor. Papa lihat yang naik motor sama yang naik mobil. Banyak yang naik mobil kan? Saudara, papanya dalam keterbatasan itu kredit mobil, belani begitu ya, dibelain kredit mobil. Saya punya tetangga, anaknya juga sekolah yang sama dengan rekan ini. Kalau malam mobilnya ada 5, kalau pagi tinggal 2. Itu kalau nganter sekolah, saudara tahu, naik sepeda motor papanya itu. Anaknya 2 itu dibonceng dan selalu lewat di depan rumah saya naik motor. Saya coba berpikir begitu ya, ini yang salah sopo. Kenapa ada papa yang mobilnya banyak, itu bisa nganter anak naik motor. Ini ada satu yang ya tidak punya banyak, tapi belain sampai kredit mobil demi anaknya mau ke sekolah. Bikin susah kan? Tapi nggak tahu yang bikin susah siapa? Anak atau dia sendiri sebagai papa yang tidak bisa mengambil sikap dan menolong anaknya untuk mengerti. Apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud memilih menunggu sekitar 16 tahun untuk menjadi raja Israel daripada dia bunuh Saul lebih dulu, ketika ada kesempatan, Yusuf memilih lari meninggalkan istri Potifar meski harus dipenjarakan daripada menuruti ajakan istri Potifar untuk berzina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan karakter inilah yang membuat baik Daud maupun Yusuf ketika waktu Tuhan tiba untuk menjadikan mereka berdua sebagai orang berkuasa, Daud di Israel, Yusuf di Mesir, maka mereka menjadi orang yang luar biasa. Saudara, sebagai seorang ayah, panggilan utama kita dari Tuhan untuk anak-anak kita adalah membawa mereka bertumbuh secara iman dan karakternya. Engkau dan saya sebagai ayah, sebagai papa tidak dipanggil oleh Tuhan
untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Supaya engkau bisa belikan ini dan itu untuk anak-anakmu. Itu bukan yang utama. Yang utama kita dipanggil anak dengan iman dan karakternya bertumbuh. Karena ada desain Allah untuk mereka ke depan. Kalau engkau dan saya tidak mempersiapkan iman dan karakternya, ya sampai desain Allah yang di sana sangat bagus, tapi dia nggak siap, hancur. Kalau dia siap, karena ada ayah yang menolong anak untuk mengenal Kristus, karakter boleh bertumbuh, maka dia bisa jadi orang yang baik, saudara. Kita ini hidup kadang cukup, kadang lebih, tapi kadang kurang kan ya. Naik turunlah hidup kita. Bersyukurlah Bapak Ibu yang tidak pernah kekurangan. Tapi kita yang pernah cukup, pernah lebih, pernah kurang, kita tahu adalah posisi-posisi itu seperti apa. Saya pernah hidup di Australia bersama dengan 3 anak. Ketika ada di sana, 3 bulan mau akan kembali ke Indonesia, uang itu tinggal $100, saudara. $100, 3 anak, tiap hari mereka harus sekolah, yang paling gede SMP, yang 2 SD, yang ketiga TK. Tiap hari itu mereka ke sekolah naik bis, 1 anak $1, 1 hari $6 untuk naik bis. Uang tinggal $100, 3 bulan sisa tinggal dan kemudian akan pulang ke Indonesia. Sebagai laki-laki, seorang ayah, saya kalau sendiri tahan dengan itu, saudara. Tapi kalau malam saya lihat 3 anak saya tidur, lalu pegang uang cuma $100, waktu 3 bulan, saudara tahu hati seorang papa? Ini masuk masa kesengsaraan. Masa yang sangat sulit. Anak-anak mau makan apa? Ada ketakutan yang luar biasa dalam diri saya, saudara. Dan itu tidak gampang. Dalam masa-masa yang sangat sulit, uang tinggal sedikit begitu. Irit-irit. Saya ingat betul ketika antar anak-anak menuju bis, saya gandeng anak saya. Anak saya yang pertama laki, kedua perempuan, ketiga laki, tiga-tiganya sekarang sudah kerja. Jadi ini cerita dulu ya. Yang perempuan waktu saya gandeng, lagi jalan enak-enak, sepatunya mangap. Saya ingat bahwa mereka harus pakai sepatu hitam kalau sekolah, kaos kaki putih. Mangap, saudara. Lagi jalan menuju bis mangap. Saya bilang, waduh mangap. Saya tanya sama dia, Cece mau tetap ke sekolah ya kalau sepatunya ini papa kareti depannya. Mau ya? Anak saya yang perempuan bilang, mau. Papa karetin aja. Cece tetap akan ke sekolah. Saya cari karet, tak kareti. Gak ada karet hitam, saudara. Gak ada karet hitam. Sepatunya hitam. Saya kareti itu. Lalu saya bilang, ini kalau sepatu sudah dikareti tidak mangap. Tapi kamu kalau jalan, yang depan kudu diangkat dikit ya. Supaya karet bawahnya nggak putus. Oke, ngerti nak, saya bilang. Ngerti. Diangkat dikit ya. Ya wes. Pergi ke sekolah. Pulang karet si utuh. Saudara tahu perjuangan dia hari itu. Jalan mungkin kayak orang pincang kali ya. Saudara, ketika duit makin tipis, saya mulai diskusi sama istri saya. Ini nggak bisa loh, duit sudah mau habis, hari masih panjang. Kita mau makan apa? Anak-anak mau makan apa? Nggak ada saudara kita di sini. Terus istri saya tanya, terus rencanamu apa? Saya bilang sama istri saya mau cari pinjaman. Loh, kamu mau pinjam siapa di sini? Loh enggak, saya enggak akan pinjam di sini. Lah terus mau pinjam siapa? Oh iya, aku enggak akan pinjam orang gereja atau majelis gereja yang ada di Surabaya. Enggak. Lah terus, aku mau pinjam adikku, memeku.
Dia gampang, nanti kita pulang kita cicil. Itu kan adikku bukan adikmu, saya bilang. Adikku kan ngerti aku, saya bilang. Itu pokoknya tak yakinkan. Istri saya bilang, enggak usah pinjam. Waduh, dia bilang enggak usah pinjam. Enak punya istri gini ya. Setuju enggak? Saya mau pinjam, dia bilang enggak usah. Seneng enggak punya istri begini? Dia ngomong gitu, saya marah. Saya bilang sama dia, nek kamu enggak setuju, aku sengsara terus nih mikir. Duit dari mana? Belum ada jalan keluar kan? Kamu bilang iya, itu segera dikirimlah sama adikku. Tapi kamu bilang enggak, aku tetap gak bisa tidur. Mikirin, aku ini kepala rumah tangga, saya bilang. Dia tetap bilang enggak. Ngamuk lah saya sama dia. Terus kamu pikir kita mau makan apa? Anak-anak 3 mulai begitu ya. Dia tetap enggak usah pinjam. Saudara, di Australia itu banyak second hand shop. Ya. Mau cari jas $5 yang bagus ada. Saya pulang itu bawa beberapa jas, $5 soalnya. Tapi second. Suatu hari saya bawa istri saya ke second hand untuk beli sesuatu. Di depan toko itu ada kotak isinya Alkitab bekas. Siapapun boleh ambil, karena itu orang-orang Australia tidak pakai Alkitab, sudah taruh situ, suruh bagi-bagi, ambil sendiri. Istri saya masuk, saya di depan, saya lihat Alkitab. Saya ambil satu, Alkitab masih bagus. Sambil nunggu istri, Alkitab saya buka-buka. Tiba-tiba ada kertas yang jatuh dari Alkitab. Saya ambil, itu apa? Kertas itu ada tulisannya, God is able. Itu bicara kuat dalam diri saya, saudara. Dan saya masukin. Sampai apartemen, saya ambil kertas yang besar. God is able, tak template no dinding. Duit makin tipis, makin cemas, makin takut, kepalaku tak bawa ke tembok. Baca ini ya, God is able. Cuma itu loh obat sakit kepala saya. God is able. Jadi setiap kali lewat ruangan tak paksa noleh, God is able. Percaya enggak? Iya percaya, tapi kapan nih? Duit makin habis begitu kan? God is able. Saudara, beberapa hari kemudian ketika saya ke kotak surat, saya buka kotak surat, saya ambil ada satu amplop, saya bawa pulang, saya buka, isinya cek. Ada tulisan tangan, orang itu mengatakan, pakailah selama kamu tinggal di Australia. Kartu namanya ada. Nama, di bawah kartu nama itu biasanya keterangan ya. Keterangannya adalah Vice Mayor. Vice Mayor itu adalah wakil wali kota. Di mana dia jadi wakil wali kota? Bukan di kota saya tinggal, di kota yang lain. Saya pernah memang ketemu orang ini. Beberapa bulan ikut persekutuan di kota itu. Dia datang, kenalan, ngomong, tanya kamu dari mana? Dari Indonesia. Tinggal di mana? Saya sebutkan saya tinggal di situ. Cuman itu. Beberapa bulan kemudian waktu saya krisis, orang ini yang kirim. Dan itu cukup sampai kami pulang, bahkan lebih. Ketika lebih, saya bilang sama anak-anak, sebelum pulang, kalian mau apa? Ayo kita beli. Sebagai ingatan bahwa Tuhan baik untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang jadi laki itu lemah. Saya mengakui saya bisa lemah seperti yang tadi saya cerita. Saya bisa panik sebagai laki-laki. Saya bisa nangis tidak di depan anak-anak. Waktu masa-masa sulit. Saya bisa jatuh dalam keputusasaan. Saya bisa marah oleh karena apa yang saya mau tidak dituruti sebagai laki-laki. Itu lemah. Ketika saya seperti itu. Saudara, maka engkau sebagai penolong istri
Tolonglah ketika suamimu berada pada situasi seperti ini. Anak-anak, belajarlah untuk mengerti, menerima, bersyukur untuk apapun yang papa mamamu usahakan. Percayalah itu yang terbaik, meskipun bagimu kurang. Itu yang terbaik, meskipun kau berkata, papa bisa lebih lagi. Taulah bahwa kadang-kadang itu sudah mentok, sudah gak bisa lagi. Kalau engkau sebagai anak mengerti papa, mengerti mama, mengerti keadaanmu, dan kau selalu cari Tuhan, percayalah bahwa masa depanmu indah. Kau akan bertumbuh menjadi anak-anak yang punya karakter hebat, yang mengasihi Tuhan. Saudara, waktu tinggal uang 100, saya panggil semua anak saya 3. Saya bilang ini duit tinggal 100, tinggal 3 bulan. Orang boleh setuju, tidak setuju. Kok gitu diceritain duit tinggal sedikit, bagi saya penting anak-anak tahu. Yang paling kecil gak ngerti apa-apa, wis pokoknya angka 100 itu apa dia gak ngerti. Cuma yuk kita gandengan minta Tuhan tolong ya. Kami berdoa tiap hari. Ketika cek itu datang, saya pun juga cerita kepada anak-anak. Ini Tuhan kasih. Anak saya yang paling gede ngomong apa? Ikut Tuhan ini kayak gini tak papi? Kalau gak ada apa-apa, gak buru-buru cari utangan. Iya. Dia tahu kalau saya akan mau buru-buru cari utangan. Kayak gini ya ikut Tuhan ya papi. Iya, saya bilang. Kalian harus tahu ikut Tuhan kayak begini ya. Kalau susah cari Tuhan dulu. Gak usah ngikutin kepanikanmu, ketakutanmu. Cari Tuhan dulu. Tuhan ada nih jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai ayah, Tuhan meminta kita untuk bisa menjadi ayah yang menolong, yang menuntun keluarga. Sewaktu-waktu kita lemah, para istri tolonglah suamimu. Anak-anak mengertilah papamu yang sudah mengusahakan yang terbaik. Meskipun sekali lagi masih belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena mungkin kamu melihat temanmu bisa dapat ini dan itu dengan gampang. Kenapa aku sampai hari ini tidak? Kalau engkau hari ini tetap bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dalam masa mudamu, percayalah bahwa Tuhan akan membawamu ke tempat yang tepat dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, bahwa kami terus bertumbuh dalam mengiring-Mu. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk suami, untuk istri. Terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk anak-anak. Bahwa kami Tuhan sebagai keluarga bertumbuh bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan menjadi kepala, Tuhan boleh menjadi andalan kami. Kami boleh terus belajar berserah kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau berkati semua kami. Ampuni kami dari setiap segala dosa dan juga kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.